balik lagi di serial season review Bola Total bersama gue Bang Herat Cihan. Kali ini sudah ada teman-teman dari Indo Spurs, ada Fleming dan Hari di sini. Selamat datang di Bola Total. Kita akan ngomongin mengenai bagaimana review performa Tottenham Hotspur di Premier League pada musim kemarin. Kita tahu bahwa pada akhirnya harus mendapat kekecewaan kembali karena peringkat 5 dan tidak masuk Champions League. But what do you guys think in general gitu Spurs pada musim lalu? Secara general sih kita puas lah ya dengan prestasi AVB ya. Soalnya kita sendiri nggak nyangka bahwa dia bisa bawa kita gitu ke peringkat 5 dalam satu season ini dengan 72 poin. Ini 72 poin ini poin yang tertinggi selama IPL ada. Jadi sebenarnya secara general harusnya pada puas, tapi mungkin ada beberapa teman yang kecewa mungkin karena kita sering kalah tuh di kandang lawan Wigan, lawan Norwich gitu ya. Mereka tuh kayaknya belum bisa terima mungkin dari situ ya. Tapi overall puas. Overall puas kan? Yeah. Sama Hari juga merasa ada orang yang tepat untuk Spurs? Ya mungkin FVP itu pilihan terbaik pada saat ini, atau mungkin pada saat itu ketika Redknapp akhirnya resign. Tapi dia sana dipecat sih sebenarnya? Ada yang bilang ada yang resign, ada yang pecatnya sih kayaknya sih dipecat. Tapi sebenarnya kalau dia pecat, dia sudah bawa Spurs sampai masuk Champions, masuk perempat final ya. Iya betul. Tapi secara keseluruhan sih bisa dibilang agak sedikit kecewa karena AVB terlihat kayak kurang berani gitu dalam komposisi pemain. Memang iya, dalam kenyataan memang banyak pemain yang cedera gitu. Tapi kalau gue sih ngarepin pada saat itu ada pemain-pemain yang coba dong dimasukin gitu, pemain-pemain yang muda yang mungkin punya potensi tapi nggak begitu banyak punya kesempatan di musim ini. Pemain muda kayak siapa misalnya? Mungkin yang paling jarang orang dengar kayak Carroll gitu. Tom Carroll ya. Bagaimana mengenai transfer policy-nya Spurs musim lalu? Pemain-pemain barunya apakah memang sudah maksimal memberikan kontribusi yang sesuai harapan? Baru Vertonghen sama Dembele sih ya. Kayak Sigurdsson sama Dempsey itu kurang inilah, masih butuh pemanasannya lebih lama gitu ya. Apalagi Sigurdsson kayak di first half of the season menurut gue mainnya jelek banget ya, kayak bicara main baru belakangan aja baru sering nyetak gol lagi kayak gitu. Sama kayak Dempsey juga seperti itu. Jadi dia panasnya lama. Kalau Dembele sama Vertonghen itu langsung klik dia sama tim itu. Dan juga Holtby juga yang pembelian Januari juga agak makan waktu ya untuk adaptasi sama tim yang sekarang. Jadi memang itu agak ada resikonya lah, tim kita jadi nggak begitu baik. Dan yang sebenarnya pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama orang, kenapa sih Spurs nggak beli striker baru gitu kan? Padahal strikernya juga cuma dikit. Kita beli loh, itu ada bayar beli loh. Ada bayar. Ada bayar kayaknya gitu. Ada bayar tuh kalau ada tim yang mau ngebeli baru dia mainnya bagus gitu kan. Kayak ketakutan gitu kan. Soalnya ya lagi-lagi di setengah musim pertama menurut gue main nyampah banget sama dia bayar. Gue rasa juga kan pada sebel kalau dia main kan. Cuman kayak Spurs selalu tiap kali ada transfer window dihubungin sama Leandro Damião. Ender gagal terus. Menurut kan dia sih sebenarnya beli striker. Harganya aja. Jadi kayaknya mereka tuh waktu itu sebenarnya Damião itu udah diincar dari 2009 barengan Sandro. Nah tapi kayaknya mereka nyesel ngelepasin Sandro tuh kecil gitu ya, berapa ya, kalau nggak salah cuma 8 juta pound gitu. Nah makanya waktu mereka mau rekrut si Leandro ini internasionalnya tinggiin harga. Jadi Spursnya jadi nggak mau. Akhirnya tarik ulur sampai 2013 belum ada kejelasan sama sekali. Jadi mau dibeli atau enggak gitu. Tapi memang Terry Venables sih bilang kalau misal sampai AVB gagal ke top 4 jangan salin AVB, salin Levy karena dia gagal di striker. Dan seberapa besar pengaruh kegagalan dari striker baru kepada Spurs nggak bisa masuk top 4? Cukup besar sih ya. Sebenarnya kita nggak bakal Gareth Bale sendiri sebenarnya nggak akan begitu bersinar kalau misalnya strikernya sendiri kita punya striker yang produktif gitu, karena kita selalu stuck. Akhirnya kita selalu mengandalkan Gareth Bale sebagai pencetak gol yang di menit-menit. Selalu gol Gareth Bale tuh di half of the season tuh menit 80 semua. Jadi karena mungkin karena dia udah deadlock, akhirnya dia sendiri yang harus bikin solo run gitu. Jadi ya itulah. Sebenarnya mungkin Daniel Levy juga nggak bisa disalahin ya, karena Daniel Levy ini juga lagi mau bangun stadion. Jadi bangun stadion ini budgetnya dia tuh mungkin harus dibagi dua antara beli pemain dan di stadion. And speaking of Gareth Bale itu, obviously player of the season for you guys in the Premier League. Yeah, definitely. Berarti gini,
Oke, orang banyak bilang kalau kita tarik Gareth Bale gitu, seandainya dia nggak bermain buat Spurs gitu kan, berarti Spurs akan ada di posisi yang lebih buruk dari sekarang karena pemain yang lainnya tidak perform sesuai harapan. Kemungkinan iya. Atau pemain lain justru malah akan step up kalau dia nggak ada. Pernah sih waktu itu Gareth Bale nggak main ya. Memang statistik sih bilang kalau memang Gareth Bale nggak main kita jadi gagal cetak gol. Saya juga lupa statistiknya bicara apa. Memang kalau nggak ada Gareth Bale persentasi kemenangan tuh kecil sekali. Jadi memang kita ngandelin Gareth Bale banget ya karena mungkin nggak ada kekurangan striker itu. Adebayor sendiri bilang kenapa kok pas akhir-akhir ini baru jago, dia bilang ya karena gue nggak ikut preseason katanya, dia nyalin nggak ikut preseason, jadi selama preseason dia nggak ikut Spurs, akhirnya dia nggak apa ya fisiknya nggak demanding gitu, nggak seperti preseason masih jalan-jalan ya. Masih foto-foto. Dan salah satu transfernya zaman FVB juga Hugo Lloris kan striker. How good is he for you guys? I think it's brilliant. Kalau menurut lu gimana? Bagus ya. Memang pada awal musim FVB belum berani mainin dia maininnya Friedel ya. Jadi pas sudah bulan apa? Iya, sekitar bulan November atau Desember. Pas Europe mulai dia main itu baru sedikit demi sedikit digeser si Friedel akhirnya. Dan itu bagus banget menurut gue karena dia pelan-pelan bukan langsung kiper baru langsung gitu kan. Iya. Padahal tuh bikin pelatihnya Prancis si Didier Deschamps marah-marah gitu kan, main bagus kiper nomor 1 lu nggak mainin timnas gitu kan. Tapi AVB secara taktik lo tadi bilang terlalu takut gitu. Tapi apakah memang dibandingin sama zaman Heri Ratnat yang katanya nggak pakai strategi apa-apa, cuma disuruh main doang. Menurut gue sih ya AVB jauh lebih taktikal ya dibandingin gitu. Bahkan kalau ada beberapa foto tuh dia suka ngasih kertas gitu ke pemainnya. Nggak tahu ngasih contekan kali. Tapi kadang gitu kasih pemainnya, nanti pemain itu lari ke tengah ngasih pemain lain. Mungkin dia ngasih instruksinya dari jauh. Tapi yang paling menarik dari manajerial kali ya, musim ini semuanya punya passion gitu buat bisa ngelihat kayak misalnya FVB kalau bisa kita ngegolin dia teriak-teriak, apalagi Steven Front. Steven Front ya. Dia istilahnya kan. Well, Spurs akan bermain di kompetisi kasta kedua Eropa lagi. Iya. Tahun lalu kan, terus tahun lalu sebenarnya ditargetkan untuk juara sih, pas Eropa kan juara ya, walaupun akhirnya gagal. Iya. Nah ini kan kalau kemarin kan kayak oke lah si AVB gitu kan, ini tahun pertama ya udah kita main di sini. Tahun kedua menurut lo dia akan punya semangat yang sama atau males lah main di kasta kedua lagi gitu? Belum ada pembicaraan ke sana sih. Cuman kalau dilihat dari waktu dia juara sama Porto ya kemungkinan besar dia akan ngotot. Dia bilang trofi itu penting ya. Jadi dia akan tetap perjuangin. Kan dia juga bilang satu-satunya trofi Eropa yang dia punya kan itu waktu dia bawa Porto. Dia bawa Porto. Oke, betul lagi setelah tadi ngobrol-ngobrol kita dengan teman-teman dari Spurs soal season review. Jangan lupa nanti klik di video selanjutnya kita akan ngomongin prospek soal Spurs di musim depan. Stay tune.